Saudara, wilayah Gaza Palestina kembali memanas. Israel membombardir jalur Gaza via udara pada Selasa 18 Maret lalu. Serangan ini mengakhiri gencatan senjata dengan Hamas yang telah berjalan hampir 2 bulan. Angin segar yang sempat dirasakan warga Gaza usai adanya kesepakatan gencatan senjata rupanya tak bertahan lama. Baru sejenak warga Gaza kembali ke rumah mereka, namun angan warga Gaza untuk merasakan ketenangan pupus sudah. Apalagi Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyebut serangan ini hanyalah awal dari serangkaian gempuran. Di tengah pekat malam, langit Gaza kembali dihujani roket dan rudal. Lewat serangan udara, Israel menghancurkan sejumlah bangunan, menewaskan warga dan menyisakan duka bagi keluarga-keluarga di Gaza. Abasan Al-Kabirah, sebuah desa di luar Khan Yunis, juga tak luput dari serangan dan menewaskan 16 orang. Sebagian besar korban merupakan perempuan dan anak-anak. Wilayah tersebut merupakan wilayah yang diperintahkan militer Israel untuk dievakuasi minggu ini. Meliputi sebagian besar Gaza Timur. Serangan ini menjadi yang terbesar sejak gencatan senjata berlaku pada 19 Januari lalu. Seorang bayi perempuan yang baru berusia 1 bulan juga jadi korban serangan Israel di Gaza. Beruntung, bayi ditemukan selamat saat dievakuasi tim penyelamat dari reruntuhan bangunan dekat kota Khan Yunis di Gaza. Setelah proses penyelamatan yang dramatis, bayi tersebut langsung mendapat perawatan medis. Serangan Israel di jalur Gaza menewaskan sedikitnya 58 warga Palestina. Sejak serangan Israel ke Gaza Palestina pada Selasa lalu, lebih dari 700 warga tewas dan 900 lainnya terluka. Mayoritas korban yang terluka adalah anak-anak dan perempuan. Puluhan jenazah korban serangan Israel juga sempat dibawa ke Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, Kamis malam waktu setempat. Kerabat dan keluarga korban berbondong-bondong memenuhi Rumah Sakit Indonesia untuk melihat jenazah korban. Menurut Badan Berita dan Informasi Palestina atau WAFA, serangan udara Israel menargetkan sejumlah daerah di seluruh Gaza pada Rabu malam dan Kamis pagi. Tidak hanya serangan udara, Israel juga melakukan operasi militer di wilayah tepi barat pada hari Rabu. Pekerja Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB juga turut menjadi korban akibat serangan Israel. 1 orang dilaporkan tewas dan 5 lainnya mengalami luka-luka. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di kota Deir al-Balah, Gaza Tengah, usai kantor mereka terhantam serangan. Israel mengklaim serangan yang dilakukan di Gaza 18 Maret lalu terjadi usai Hamas menolak permintaan Israel untuk mengubah kesepakatan dalam gencatan senjata. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan rentetan serangan mematikan di Gaza Selasa lalu hanyalah permulaan. Israel mengklaim serangan ini tidak menargetkan warga Palestina, melainkan kelompok Hamas. Karenanya, warga Palestina diminta pindah ke tempat yang lebih aman. Israel pun menyalahkan Hamas atas setiap korban sipil yang jatuh. Akibat serangan Israel, warga Gaza harus berbondong-bondong mengungsi, mencari tempat yang aman. Tentara Israel sempat menyebarkan selebaran yang memerintahkan warga untuk segera meninggalkan wilayah yang menjadi area pertempuran di utara dan selatan Gaza, selatan Palestina. Israel mewanti-wanti serangan susulan akan terjadi dalam waktu dekat. Usai serangan kelam awal pekan ini, banyak warga Palestina berbondong-bondong meninggalkan rumah mereka di Jabalia, jalur Gaza. Warga berbondong-bondong membawa barang-barang mereka dan pergi menggunakan mobil, truk hingga kuda. Militer Israel meminta warga mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Hal ini mengindikasikan bahwa Israel bisa saja melancarkan serangan darat. Warga Palestina juga mengungsi dari Khan Yunis di jalur Gaza. Warga berbondong-bondong membawa barang-barang mereka dan pergi menggunakan mobil, truk hingga kuda. Sebagian dari mereka tak bisa membawa banyak barang, hanya obat-obatan dan sejumlah barang penting lainnya.
الحاجات الخفيفة الدواء هاي الدواء والحاجات الخفيفة، أما الحاجات الثانية ما قدرناش، ما فيش مواصلات وخليناها وجينا الآن جبنا الشيء الخفيف اللي قدرنا نشيله جبناه. Merespons militer Israel yang terus membombardir jalur Gaza, kelompok Hamas membalas dengan menembakkan rentetan roket ke pusat komersial di Tel Aviv pada Kamis 20 Maret. Hamas menuduh Netanyahu secara sepihak membatalkan gencatan senjata dan menempatkan para sandera dalam kondisi yang tak diketahui. Sementara, militer Israel mengklaim sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegah roket yang diduga dilontarkan kelompok Hamas masuk ke wilayah Israel. Tak ada korban jiwa akibat serangan tersebut. Ini adalah momen saat sirene peringatan serangan udara meraung di wilayah Ramagan, Israel. Bunyi sirene menandakan terjadi serangan roket dan rudal di langit Israel. Sirene peringatan ini berbunyi pada pagi hari, disusul dengan bunyi kedua saat militer Israel mengonfirmasi beberapa rudal telah diluncurkan dari Yaman, sehingga membuat sirene sempat memecah keheningan malam di Tel Aviv. Serangan ke Gaza membuat warga Israel marah. Pengunjuk rasa di Yerusalem berkumpul di luar parlemen Israel, Knesset, untuk memproses Perdana Menteri Netanyahu. Mereka menentang serangan Israel terhadap Gaza di tengah gencatan senjata. Kembalinya serangan Israel seolah menambah penderitaan dan membuka kembali luka lama warga Gaza Palestina. Serangan itu memupuskan harapan warga Gaza untuk menata kembali kehidupan mereka yang babak belur akibat serangan Israel. Padahal kehidupan di masa gencatan senjata pun juga tak mudah dilalui warga Gaza. Blokade Israel memutus pasokan listrik dan logistik ke warga Palestina. Akibatnya warga Gaza kesulitan air bersih. Lembaga PBB untuk membantu anak-anak UNICEF memperingatkan bahwa kekurangan air sudah mencapai tingkat kritis karena hanya 1 dari 10 orang di Gaza yang dapat mengakses air minum yang aman. Sebelumnya, pada tahap pertama gencatan senjata hingga 1 Maret lalu, pasukan Israel mundur ke zona penyangga di sepanjang perbatasan Gaza dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan. Namun, Israel kemudian melakukan blokade untuk menekan Hamas agar menerima syarat gencatan senjata tahap kedua. Bulan Ramadan yang mestinya jadi momen hangat untuk berkumpul bersama keluarga di rumah harus dilewati warga Gaza dengan tinggal di antara reruntuhan bangunan. Sementara nyaris tak ada lagi bangunan yang layak digunakan sebagai hunian di Gaza. Akibatnya, mereka terpaksa tinggal di jalanan, tenda atau tempat penampungan. Mereka pun menjalani Ramadan dengan rasa kekhawatiran karena kembali dibayangi serangan militer Israel. Jangankan bermimpi bisa melakukan berbagai kebiasaan saat Ramadan, seperti berbelanja keperluan Ramadan dan salat bersama di masjid. Untuk menatap hari esok saja, warga Gaza butuh banyak keberanian. Dunia mengutuk kekejian serangan Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Besar harapan, gencatan senjata permanen dapat segera terwujud di Gaza untuk mengakhiri krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung lama. Warga Gaza berhak hidup merdeka tanpa rasa takut. Anak-anak dan perempuan di Gaza juga layak menatap masa depan tanpa kekhawatiran. Saudara, usai jeda di berita utama. Seorang buronan polisi dalam kasus penipuan justru menjadi korban pembunuhan disertai mutilasi di Tangerang, Banten. Pelaku pembunuhan merupakan sepupu sendiri. Selengkapnya di berita utama.